Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini di segmen terbaru di channel ini, segmen cerita mistis atau Mistis Story. Oke, langsung saja. Jadi beberapa hari lalu saya sempat obok-obok file lama saya, file foto-foto saya yang lama. Nah, kebetulan saya menemukan sebuah foto yang pada saat itu sempat membuat kami semua geger, membuat kami semua cukup ketakutan. Ya, foto ini. Foto itu kami ambil atau terjadi di tahun 2019 pada saat kami mendaki di salah satu gunung di Jawa Timur. Gunungnya nggak tinggi sih, di Gunung Pundak, ada di Kabupaten Mojokerto. Kalau nggak salah pada saat itu bulan Juni. Oke, kita langsung ke ceritanya nih. Jadi pada saat itu saya bersama kawan saya di SMK membuat sebuah rencana untuk melakukan pendakian. Karena kan pada saat itu kalau nggak salah ya, seingat saya tahun itu atau di bulan itu kami sudah melaksanakan semacam serangkaian ujian akhir. Jadi pada saat itu kami free lah istilahnya. Terus kemudian kami mengajak para alumni atau kawan-kawan dekat kami di SMK dulu yang sudah lulus untuk melakukan sebuah pendakian. Nah, singkat cerita kami udah kumpul pada saat itu jam 8 pagi. Kita kumpul, kemudian kami berangkat dari salah satu rumah teman kami jam 10 pagi kalau nggak salah ya, seingat saya jam 10 pagi kami berangkat dari sini ke arah base camp. Nah, di sini nih awal mula firasat buruk itu ada. Awal mula kita sudah mendapatkan semacam kayak teguran lah. Harusnya perjalanan dari titik kumpul ke base camp di Gunung Pundak itu ditempuh sekitar 2 sampai 3 jam lah. Nah, di perjalanan itu atau perjalanan kami itu kami tempuh kurang lebih sekitar 5 jaman untuk sampai di base campnya. Oke, jadi kami berangkat jam 10 pagi. Harusnya itu kami berhenti untuk sholat Jumat di tengah perjalanan entah di mana. Tetapi pada saat itu kami tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini tidak baik sih, tidak patut untuk ditiru. Nah, justru itu kami malah mencari warung makan untuk makan lah, untuk makan siang. Kemudian setelah makan siang, molor-molor kita berangkat untuk menuju ke arah base camp. Nah, di sini nih sedikit kekacauan terjadi. Kalian kalau tahu Gunung Pundak pasti kan melewati Kecamatan Pacet ya, melewati Pacet. Nah, di Pacet itu ada kayak bundaran, istilahnya bundaran Pacet. Kalau ke kanan ke Cangar kalau nggak salah ya. Nah, itu kesalahannya kami salah ambil jalur. Karena kan kami tidak mengandalkan Google Maps pada saat itu. Kami cuma mengandalkan pengingatan dari salah satu teman kami yang kebetulan dulu katanya pernah naik ke Gunung Pundak 1 kali. Nah, pada saat itu teman kami lupa harus ambil jalur ke arah yang mana. Nah, singkat cerita kami salah ambil jalur, malah ambil jalur ke arah yang ke Cangar. Kalian kalau tahu Cangar pasti tahu lah ya gimana medannya, nanjak dan juga berliku-liku, bahkan ada tikungan yang viral, tikungan ini nih, yaitu. Nah, kami perjalanan jalan-jalan terus nanjak. Nah, pada saat itu kekacauan terjadi. Saya bersama kawan saya yang membonceng saya mengalami kecelakaan. Jadi kan jalannya berliku-liku, kemudian kami lagi bernasib buruk pada saat itu, kami jatuh. Alhamdulillah nggak terjadi yang sampai parah-parah banget, cuman lecet-lecet dikit. Terus juga motor nggak sampai yang merusak parah. Setelah kejadian jatuh tadi, kami coba untuk lanjut perjalanan. Kami lanjut naik. Pada saat itu kami belum nyadar kalau salah jalan. Nah, kami lanjut naik. Akhirnya kami baru sadar kalau kami salah jalan, coy. Nah, pada saat itu kami menyadari, kami langsung untuk memutuskan turun.
Nah, setelah turun, kekacauan terjadi lagi. Motor teman kami remnya blong. Karena kan pada saat itu teman kami banyak yang menggunakan matic ya. Jadi terjadilah rem blong. Untungnya tidak sampai yang terjadi parah lah istilahnya, tidak sampai terjadi laka atau kecelakaan. Jadi teman kami seketika menyadari remnya blong, langsung dia pinggirkan motornya supaya berhenti. Nah, beruntungnya ada salah satu teman kami yang temannya teman kami lah dari Sidoarjo itu udah sampai di base camp. Kemudian kami telepon suruh untuk jemput ke lokasi di mana rem blong tersebut. Akhirnya dia jemput kami. Setelah dia susul kami, kami nunggu remnya dingin dulu untuk berfungsi normal kembali. Setelah dingin, singkat cerita kami sampai di base camp. Nah, kami sampai di base camp tersebut pas saat maghrib atau sebelum maghrib. Nah, di situ cahaya sudah mulai redup, sudah mulai agak gelap. Kami sampai di base camp. Setelah parkir, kemudian kita siap-siap melakukan simaksi dan lain sebagainya. Nah, di sini nih kesalahannya. Karena kan kami memulai pendakian itu pada saat azan maghrib. Harusnya secara kata orang dulu itu tidak boleh. Tetapi kami malah memulai pendakian di waktu maghrib tersebut. Nah, jadi beberapa dari di antara kami tidak bisa melakukan sholat karena kita memulai pada saat azan maghrib. Nah, singkat cerita kita sudah mulai jalan terus sampailah kita di sebuah rumah atau rumah warga atau ada warungnya kalau nggak salah ya, seingat saya. Nah, di situ kami break sebentar, terus juga saya dan beberapa teman saya numpang sholat di rumah bapak tersebut. Nah, setelah melakukan sholat, akhirnya kami semua mulai jalan lagi, jalan. Singkat cerita kami sudah sampai di pos 1. Nah, pos 1 inilah tempat yang mana menjadi kenangan tersendiri bagi kita. Tempat dimana pengalaman mistis, pengalaman paling menyeramkan yang pernah kami alami selama ini. Oke, jadi pada saat itu kami break di situ, istirahat, duduk-duduk. Harusnya nih untuk istirahat di pos 1 ini nggak lama. Nah, kebetulan pada saat itu istirahatnya cukup lama. Nah, setelah kita istirahat ngobrol-ngobrol di pos 1 tersebut, tiba-tiba teman kami yang namanya Ratna histeris coy. Tiba-tiba teriak histeris, tiba-tiba menangis kayak wah, wah, wah gitu. Nah, kami semua langsung panik, langsung nyamperin dia, langsung ngerumunin dia, tanya kenapa. Nah, dari situ kami menyadari kalau ada yang tidak beres. Dan si Ratna ini mengalami kesurupan. Nah, kami semua mencoba untuk nolongin dia, kami semua mencoba untuk menyembuhkan dia, untuk memulihkan dia, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan beberapa dari kami mencoba untuk membacakan doa, memberi minum dan lain sebagainya, itu tidak mempan. Bahkan saya waktu itu berniat untuk memberikan minum dengan saya kasih doa-doa, saya kasih minum, malah dipukul gelasnya sama si Ratna tadi. Saya dipelototin. Wah, itu menyeramkan sekali sih. Bayangkan, si Ratna ini cantik orangnya, anggun, terus tatapannya juga sayu. Tiba-tiba pada saat itu auranya itu menjadi sangat menyeramkan sekali, sangat menakutkan sekali. Bahkan ketika saya dipelototin pun saya langsung kayak kaget gitu, langsung mundur, langsung nggak berani. Tatapannya yang biasanya itu anggun, sayu gitu, nah pada saat itu justru menyeramkan, tatapannya tajam sekali. Nah, di situ suasananya kacau, kami semua bingung mau ngapain. Kami coba menyembuhkan juga gagal. Akhirnya kami coba pasrah karena kan kami diberitahu oleh Dea, salah satu teman cewek kami pada saat itu, memberitahu bahwa temannya yang lain sedang perjalanan ke pos 1 ini.
Jadi kami mencoba untuk menunggu dia, siapa tahu dia bisa memberi pertolongan. Nah, sambil menunggu ini, kami alihkan rasa ketakutan kami dengan berbincang satu sama lain. Ada yang berbincang, ada yang bercanda, ada yang membuat minuman dan lain sebagainya. Pokoknya di situ kami alihkan rasa takut kami. Beneran deh. Pada saat itu suasana di pos 1, suasananya bener-bener kayak mencekam banget, menyeramkan. Seperti gimana ya, kayak kami semua itu diawasin gitu, diawasin oleh banyak orang, dikelilingi oleh banyak orang gitu. Pokoknya di situ hawanya itu benar-benar pengap, panas dan juga menyeramkan. Wah, saya sampai merinding ini. Kebetulan ini juga tengah malam. Nah, jadi kami alihkan untuk berbincang satu sama lain supaya kami tidak ada yang melamun atau pikirnya kosong dan lain sebagainya. Pokoknya di situ kami benar-benar ketakutan, ketakutan, sampai untuk nengok-nengok ke sekitar pun nggak berani. Jadi cuman keliling, membuat lingkaran lah, terus kami ngobrol-ngobrol gitu sambil nunggu teman kami datang yang masih di belakang. Nah, singkat cerita, teman kami, maksud saya temannya si Dea tadi datang. Kebetulan temannya Dea ini anak Mapala dan kebetulan juga dia bisa menyembuhkan. Nah, disembuhkanlah oleh dia, dibacakan doa-doa, di istilahnya melakukan ritual lah, tahu apa itu nggak tahu saya. Nah, akhirnya si mbak-mbak kunti tadi bisa keluar dari tubuh Ratna, sembuhlah Ratna. Tetapi belum selesai nih coy. Setelah mbak-mbak kunti tadi keluar, berpindahlah ke tubuh si teman kami yang namanya Dea ini. Jadi setelah Ratna sembuh, mendadak si Dea ini ganti dia yang teriak histeris, ganti dia yang nangis. Wah, di situ kami sempat panik lagi, sempat kacau lagi. Nah, untungnya kan teman kami yang bisa menyembuhkan tadi masih ada di situ. Jadi langsung disembuhkanlah oleh dia. Nah, setelah sembuh keluar, kami semua langsung bergegas untuk pergi dari pos situ. Karena kan dia juga menganjurkan untuk agar cepat-cepat untuk pergi dari situ, nggak boleh lama-lama. Nah, singkat cerita setelah kami berberes, lanjutlah kita ke perjalanan. Nah, di perjalanan itu kami masih merasakan kayak apa ya istilahnya, diawasin. Seperti rasanya itu banyak mata yang mengawasi kita, banyak mata yang mengikuti kita. Di perjalanan yang biasanya ketika saya nanjak malam, saya berani memainkan senter saya. Saya berani untuk melihat sekeliling saya, misalnya kayak melihat pohon-pohon, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya tidak berani. Pandangan saya hanya lurus ke depan, lurus ke arah saya jalan, senter hanya saya arahkan ke depan, saya nggak berani noleh-noleh. Bahkan untuk menengok ke teman saya pun nggak berani untuk menengok ke sekitar, hanya menatap ke wajahnya saja. Pokoknya malam itu benar-benar malam paling mencekam, malam paling menyeramkan menurut saya. Apalagi kan di tengah hutan gelap gulita, hanya mengandalkan penerangan terbatas, hanya mengandalkan senter dengan mental kami atau psikologi kami yang sudah kacau sebelumnya, karena kan sudah ada kejadian-kejadian berurutan yang mana kejadian janggal atau kejadian aneh tersebut itu saling bergantian. Nah, di situ tuh psikologi kami udah kacau, bener-bener diuji kekuatan mental kami. Pokoknya wah, malam yang benar-benar tak terlupakan. Nah, singkat cerita kami sudah sampai di puncak. Kalian kalau tahu puncak Gunung Pundak itu kan pasti luas banget ya puncaknya di situ. Kami memilih untuk membangun tenda di agak ke pinggiran, agak di sebelah hutan. Nah, niat kami itu agar terlindungi dari hembusan angin dan juga sinar matahari ketika siang hari. Nah, setelah kami membangun tenda, kemudian kami memasak. Setelah memasak, berbincang-bincang sedikit sambil ngopi sedikit, ngerokok-ngerokok sedikit. Nah, di situ kami semua langsung tidur. Ada beberapa teman kami yang, nah teman saya yang jaga di luar ini,
menurut saya bercandanya agak kekencengan coy. Jadi mungkin membuat lingkungan sekitar terganggu. Nah, esok harinya pagi datang, kami pun melupakan kejadian tadi malam. Kami senang-senang pada saat itu melakukan swafoto dan lain sebagainya. Ada beberapa teman kami yang berpencar memilih uh, angle atau tempat foto terbaik menurut mereka. Jadi pada saat itu kami berpencar masing-masing. Setelah ambil foto tersebut, kami berkemas. Setelah berkemas, kami kembali untuk turun dan juga pulang ke rumah masing-masing. Oke, jadi pada saat di rumah, cerita-cerita itu mulai muncul dari mulut ke mulut teman-teman kami. Pada saat itu kalau nggak salah plus berapa gitu atau beberapa hari setelah pendakian, kami baru mulai berani cerita satu sama lain di grup WhatsApp ya. Pada saat itu ada yang mengutarakan rasa takutnya dan sebagainya. Nah, ada salah satu kawan kami yang mendadak mengirimkan sebuah foto yang mana waktu itu membuat benar-benar kami kacau, benar-benar membuat kami geger dan juga menyadari keanehan-keanehan yang lainnya. Nah, dia kirimlah foto ini nih. Kalian lihat nggak anehnya ada di mana? Ya, ada tangan kanan yang memeluk teman kami. Tangan kanan siapa itu? Yang jelas bukan tangan kanan teman kami. Karena kan kalau kalian lihat ya, tangan kanannya itu memegang rokok sambil memegang sarung di sini. Terus tangan kirinya itu di dalam sarung memegang sarung atau melemparkan sarung seperti ini. Nah, kalau kalian bertanya, terus kenapa tangan kanannya kok lebih putih? Karena memang pencahayaan atau efek dari sinar matahari. Kalau kalian bandingkan dengan tangan-tangan kawan-kawan sebelahnya, itu tone warnanya mirip. Jadi itu adalah efek sinar matahari. Oke, jadi tangan kanan siapa yang memeluk dia? Secara tangan kanan dia, tangan kanan teman saya itu memegang rokok dan juga memegang sarung. Terus tangan kanan siapa? Nah, pada saat itu kami benar-benar penasaran, benar-benar istilahnya itu rame lah membahas tentang foto tersebut, masalah tangan misterius tadi. Nah, si Ratna atau teman kami yang kesurupan tadi menanyakan perihal foto tersebut ke salah satu orang pintar. Nah, orang pintar tersebut jawabnya atau menjawab bahwa tangan kanan yang memeluk tangan kami, teman kami, adalah tangan kanan genderuwo. Genderuwo yang mengikuti kami dari parkiran atau dari base camp. Nah, setelah mendapatkan cerita ini, semacam kayak berkesinambungan gitu loh. Kami nyadar kalau berkesinambungan. Jadi kami pada saat itu, jujur saya pribadi merasakan bahwa pada saat di parkiran itu perasaan saya itu aneh, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kayak kalut, takut, campur aduk lah istilahnya. Nggak tahu kenapa, karena kan pada saat itu maghrib juga ya mungkin faktornya. Terus kami juga pada saat itu mulai pendakian atau mulai jalan, mulai menanjak pada saat maghrib, yang mana menurut orang-orang dulu itu nggak boleh. Nah, mungkin di situ kesalahannya yang membuat ini semua terjadi. Nah, ada cerita lain nih. Si Ratna menjelaskan atau memberitahu kami semua bahwa pada saat dia kesurupan, karena kan setengah sadar setengah enggak ya, pada saat dia histeris gitu, dia melihat sekeliling kita. Pada saat itu kita dikelilingi oleh sekawanan genderuwo. Wah gila, ini saya merinding loh coy, ini beneran. Mana pagi lagi. Beneran ini, bulu kuduk saya merinding, bulu kuduk saya berdiri nih. Oke, jadi Ratna menjelaskan bahwa kami
dikelilingi oleh sekawanan makhluk tadi, dan juga ada beberapa makhluk lain seperti kuntilanak dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa yang kami rasakan pada saat itu atau di pos itu benar-benar rasanya kayak mencekam banget. Kami semua merasakan kayak banyak mata yang mengawasi kita, kayak ada yang mengelilingi kita gitu. Di situ hawanya kayak sumpek, panas, pengap, mencekam dan lain sebagainya. Nah, ternyata dibeberkan oleh Ratna. Kenapa? Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan kami terjawab. Kenapa itu semua bisa terjadi? Ya, jadi ini benar-benar menjadi sebuah pelajaran bagi kami semua, bagi kalian juga ya, semoga bahwasanya di gunung itu kita harus menjaga tingkah laku, kesopanan, dan juga ucapan. Kita ambil semua manfaatnya, kita eh, perbaiki dari apa yang salah dari kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kami semua untuk melakukan pendakian di lain-lain hari. Oke, mungkin cukup sekian cerita mistis saya kali ini. Nantikan cerita mistis lainnya, yang pasti banyak banget cerita mistis yang akan datang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.